negara yang amat sangat murah biaya pendidikannya adalah Jerman. Bahkan bisa gratis. Ente kuliah di negara besar, di kota besar, itu akan semakin mahal. Ya of course. Mungkin kalau yang biasa di Indonesia hedon, mungkin di sana jadi hedan. disesuaiin aja lah, jangan hedan-hedan banget gitu loh. Negara-negara Eropa tuh sebenarnya yang lebih mahal tuh justru biaya hidupnya. Gaya hidupnya mereka kan memang lebih hedon dibanding Indonesia kan. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya yang off campus ada banyak juga yang mungkin dia habis clubbing. Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Nah, nih sekarang nih waktu Lanjutkan. yang gua tunggu-tunggu nih ya. Sebenarnya kuliah di luar negeri itu emang beneran mahal banget apa gimana sih? Mahal. Jadi di luar negeri itu emang mahal, tapi nggak berarti itu menyurutkan niat kalian untuk belajar di luar negeri, karena kita punya informasi mengenai biaya kuliah di luar negeri yang affordable, yang maksudnya affordable itu apa sih? Ya affordable, terjangkau dan biaya hidupnya juga murah gitu. Jadi kalian mendekati juga Indonesia lah ya. Mendekati lah. Jadi ya ibaratnya kuliah di Indonesia hampir sama lah kayak di sana gitu. Oke. Jadi kita ada beberapa list negara yang akan kita bahas itu. Tapi yang menentukan biaya hidup mahal itu apa aja? Ya tergantung Menurut lifestyle sih kalau menurut gue sih. Betul, karena gini loh. Ya kalau setiap akhir minggu, setiap weekend Diskotik, kerjaannya cuman ya kan, terus have fun, gomet. Gomet apaan? Have fun, gomet. Oh my god. Gue pisah jadi aneh ya. Ya have fun, gomet, go back gitu kan. Ya itu mungkin akan lebih mahal. Terus juga apa namanya? Gaya hidup itu kan juga kayak misalnya lu makan tiap hari misalnya di restoran atau fast food, itu juga bikin mahal. Jadi tergantung ya apakah lu masak sendiri setiap hari. Kalau bisa bawa magic jar. Oh iya magic jar. Magic jar. I like that. Mac Jagger itu kan. Jadi yang buat masak nasi itu kan si Mac Jagger itu lumayan lah bisa buat mengurangi. Apalagi kalau di sana kayak jarang nasi deh kalau misalnya di Eropa gitu. Iya, kecuali kalau lu ya ke Jepang, ya selamat lah hidup lu. Ke Jepang, China, ya selamat lah hidup lu. Ada nasi, coy. Ada. Ya iya. Ketupat juga ada sebenarnya. Iya, kalau lu mau bikin ya. Kalau lu mau effort untuk bikin nyari daun ininya yang susah. Iya, daun apa sih dipakai sih? Daun apa? Daun ketupat pakai daun kelapa. Bukan janur. Emang ketupat dari daun apa? Janur. Janur daun apa? Janur. Daun kelapa. Iya. Daun kelapa yang masih muda. Oh. Yang Ya, masih jadi itu di bawah informasi umur. baru ya teman-teman ya. Apa gue yang baru menurut gue? Lu sih kayaknya. Oke, sekarang gue akan pinter ya hari ini. Jadi tergantung nih ya, apakah itu bisa dibilang mahal atau enggak? Pertama tergantung gaya hidup, karena kan itu termasuk apa your kind of lifestyle lah ya. Mungkin kalau yang biasa di Indonesia hedon, mungkin di sana jadi hedan. disesuaiin aja lah, jangan hedan banget gitu loh. Jangan hedan, jangan hedon. Mungkin tapi kalau misalnya yang duitnya berlimpah gitu ya. Yang nggak ada masalah. Terserah sih. Kalau gua kan juga kan emang berlimpah ya. Berlimpah cacian. Jadi selain tergantung gaya hidup, terus juga pilih kotanya. Jadi semakin ente kuliah di negara besar, di kota besar, itu akan semakin mahal. Ya of course. Gitu. Kayak misalnya Jakarta sama Samarinda atau Jogja, yang kota pelajaran Jogja ya. Jadi Jakarta sama Jogja kalau dibandingin biaya hidup di sana itu lebih murah Jogja gitu dibanding kalau lu kuliah di Jakarta. Mungkin kayak misalnya kos-kosan aja ya, misalnya kalau di Jakarta mungkin sekitar 1 jutaan kan. Kalau di Jogja mungkin masih bisa ada yang 500, ada yang 600, bahkan 75.000 mungkin. Kosan apa itu ya? Tenda. Pramuka lagi. Pengalaman sekali Anda. Kembali lagi pramuka. Jangan. Tendanya beda. Bukan yang di sana ya. Oke, jadi tergantung kota-kota kalian. Jadi kalian better sebelum kayak yang kemarin kita udah bahas ya Mel. Jadi ya research dulu. Aku mau kuliah nih di luar negeri tapi di kota mana ya? Better kalian research dulu.
gitu. Betul. Tapi ya research Research. punya research. Kan setahu kita semua nih ya, negara yang amat sangat murah biaya pendidikannya adalah Jerman. Bahkan bisa gratis public university Public gitu university-nya dia tapi gratis. masih memungkinkan lah ya untuk kita para international graduates ini untuk kuliah di universitas negerinya di Jerman tuh masih memungkinkan kan? Bisa memungkinkan. Oke, dan itu let's say mulai dari biaya kuliahnya 0 sampai berapa kira-kira? Kalau misalnya dihitung sih sekitar dia itu antara 7 sampai 10 juta Rupiah. untuk yang paling murahnya. Rupiah. 7 Per? sampai 10 juta per tahun. Really? Iya. Itu untuk negeri. Untuk negeri bisa itu untuk negeri ataupun swasta yang agak di kotanya agak kecil. Gitu loh. Berarti lebih murah daripada Indonesia dong? Iya, Oh, gitu. oke. Karena di sana memang pendidikan kan digenjot banget kan. Aha. Jadi ya udah, yang penting lu bisa kuliah dengan biaya segini. Ayo kita kembangin I see. bareng-bareng. Nah, bagaimana dengan gaya hidupnya? Biaya hidup Kalau biaya hidupnya kalau di Jerman tuh sekitar 130 juta per tahun. per tahun. 130 juta rupiah per tahun. Jadi Itu kalau per misalnya bulannya dikurang sekitar 10 jutaan. Jutaan. Tahan. 10 jutaan. Ya, kan tahan lah, jangan sampai 10 juta. Iya. Jadi kalau Itu 10 juta udah fair price tuh. ya kurang dikit boleh lah. Oh gitu. Emang mau ngambil berapa banyak biar bisa kurangin. Ya lu gimana sih? Ya 130 juta itu ya maksudnya yang ya fair price. Jadi mungkin kalau misalnya lu bisa neken gaya hidup lu ya mungkin bisa lebih murah lagi. I see. Jadi ini standarnya lah ya, standarnya 130. Itu udah termasuk akomodasi. Oh, itu udah termasuk. Udah termasuk akomodasi. Makan, akomodasi, entertainment, Entertainment. termasuk. Ya Oke, nonton-nonton sekali 2 kali mah boleh lah setahun. Oke. Nah, Terus ada lagi itu di Norwegia. Di Norwegia itu juga dia termasuk negara Eropa yang termurah di Nordik ya, untuk yang bagian Nordik. Itu dia bisa public university itu bisa free. sama seperti Jerman. Sama seperti Tapi Jerman. mereka sebenarnya satu daerah nggak sih? I'm sorry about my geography. Yeah, I'm yeah. not a. You've stated Ya, before. oke. Oh ya, oke. So I maklum lah pokoknya. Oke, you maklum lah ya. Ya, Oke. I maklum, you maklum. We are maklum-maklum. We are maklumat, oke? Jadi tapi memang kalau di Norway itu biaya hidupnya yang mahal. Oh ya. Ya, biaya hidup mereka Seberapa tuh? itu bisa sekitar 280 juta per tahun. Oh, hampir 2 kali lipatnya 2 kali Germany. lipat Jerman. Tapi memang kalau biaya hidup di negara-negara Nordik kayak Finland, Swiss itu memang agak lebih, mahal ya. Higher. Tapi gue kalau ngeliat Switzerland sih ya, kalau dari Instagram nih ya, gila pemandangannya bagus banget, cuy. Kayak Kayak Ciamis enggak, sih emang. Enggak, cuy, beda. Tanya Dedennya Den. Kayak Tasik nggak Den? Hah? Deden orang Tasik nggak boleh gitu loh. Iya benar. Oke, siap. Nah, next. Next itu ada di Taiwan. Taiwan itu kan karena gue banyak teman di sana juga. FC itu kan teman gue. Oke. Taiwan. Mereka masih pada kuliah nih ya sekarang nih. Udah enggak kan udah lulus dari Tsingde University. Oke. Apa sih universitas gue lupa. Emang beneran cinta? Tsingde kayaknya. Itu Tsingde University. di film Meteor Garden ini. Film Meteor Garden, iya. Oke, jadi itu sekitaran berapa tuh? Kalau di Taiwan itu sekitar 49 juta sampai 70 juta Per tahun. Oke, kita breakdown seperti misalnya di Indonesia, kalau per tahun tuh berarti 2 semester lah ya segitu ya. 2 semester. Alright, ya lumayan fair lah ya. Lumayan fair. Oke. Terus juga untuk biaya hidupnya mereka juga murah. Itu sekitar 86 juta sampai 100 juta. Tapi ini kan masuknya Asia sebenarnya ya. Asia. Jadi masih fair lah segitu. Kayaknya 86 sampai 100 juta juga masih udah lumayan wah lah ya. Udah lumayan nyaman lah. Udah nyaman, ya. itu udah nyaman. Itu untuk ini yang harga-harga yang kita pilih ini yang udah nyaman ya. Yang udah nyaman. Jadi kita kalau bisa menekan, Enggak yang melarat banget gitu loh, enggak Oke. yang makan cuman nasi sama garam gitu, enggak. Tapi nasi di Jerman mahal juga kali. Iya, dia yang murah sosis. Iya, berarti beli yang kalau di Jerman berarti bahasanya nggak yang cuman makan sosis setiap hari gitu. Sosisnya yang ini lagi. Yang gede banget, yang bratwurst. Bratwurst. Dia nggak ada sosis sasetan kayaknya deh. Nggak ada. Kalau itu kan ada yang di Indomaret itu ya? langsung makan, langsung lep. Oh, itu ada. Batuk gue. Itu ada yang itu kan, SoFood itu kan. Iya betul. Itu ada. Nggak ada di Jerman maksud gue. SoFood. SoFood.
Lanjut. Nah, kalau di Prancis nih. Prancis. Nah, kalau Prancis itu dia sekitar 45 jutaan. Itu untuk program S1. Terus untuk program S2-nya itu sekitar 61 juta Per tahun. per tahun. Oke, biaya hidupnya tinggi banget dong nih pasti nih. Oh, ya kalau untuk di Prancis ya namanya Eropa dan dia juga kan kotanya lumayan besar. Itu dia sekitar 16 juta, 18 jutaan sampai 32 juta per bulan. Per bulan ini dalam rupiah lah ya. Rupiah. Oke, kita jadi di sini apa namanya sebutnya dalam sebutan rupiah nih infonya nih. Oke, baiklah. Jadi biar teman-teman bisa langsung kalkulasi kira-kira yang cocok di mana. Oke, kalau gue pengen menyalurkan hobi gue sekalian nih, which is bermain bola, gue mau kuliah di Argentina misalnya. Di Argentina itu gimana? Ente Lionel Messi. Iya. Kalau di Argentinos Los Blancos Merecros itu sekitar 76 juta Per tahun? Per tahun. Oh, malah lebih mahal daripada Lebih Prancis mahal. ya. Lebih Oh, mahal. oke. Tapi biaya hidupnya Biaya hidupnya hampir mirip sama biaya kuliah, jadi sekitar 76 juta sampai 80 juta. oh jadi ada plus minusnya lah di Ada plus Prancis, minusnya. lebih murah kuliahnya tapi biaya hidupnya yang Lebih mahal. wow. Oh, Kalau oke. di Argentina biaya hidup lebih murah dibanding Prancis. Oke siap. Nah yang deket-deket aja deh. Takut nih gue nggak bisa video call sama keluarga karena takut beda jam yang terlalu jauh. Malaysia. Oke, Malaysia itu biaya kuliah mereka itu sekitar 60 juta per tahun. 60 juta per tahun Sekitaran ya, dan untuk biaya hidupnya itu sekitar 52 juta per tahun. Ini udah nyaman juga lah ya. Udah nyaman. 52. Hampir sama kayak di Jakarta dong ya sebenarnya Sama. ya. Kan Hampir emang sama kayak di Jakarta. apa namanya? Kulturnya, ekonomi juga Iya mirip-mirip sih, lah. betul. Oke deh. Oke, gue mau ngomong kokoa coklat. Jadi kan gue penyuka coklat banget nih, dan coklat terbaik itu adalah datang dari Belgia, kan? Oh iya. Iya, Iya, coklat betul. terbaik datang dari Belgia. Nah, kalau biaya kuliahnya gimana? Kalau biaya kuliah di Belgia itu sekitar hampir mirip sama Argentina. Argentina, dia sekitar 61 juta. Oke, biaya hidup Biaya hidupnya agak lebih mahal. daripada Malaysia. Hmm. Oke, jadi sekitar 100 juta sampai 100 200 jutaan lah ya. Oke. Mexico. Kalau Mexico itu agak mahal dia. Dia Meksiko. sekitar Meksiko itu sekitar 93 jutaan Oke. Untuk kuliahnya. untuk kuliahnya Tapi- per tahun. Tapi biaya hidupnya juga mirip-mirip sama Argentina. Oh, oke. Berarti ya hampir sama juga sama biaya kuliahnya mereka lah. Mirip-mirip. Iya. Terus juga ada di Polandia itu sekitar 33 juta sampai 62 juta per tahun, Mel. Oh, Di Polish. oke. Untuk orang-orang Polish ya. Orang-orang Polish. Oke. Terus juga untuk biaya hidupnya mereka lumayan, itu sekitar 107 juta. Iya. Polandia tuh masuk ke mana sih kontinennya? Eropa ya. Oh, jadi ini gue conclude kalau negara-negara Eropa tuh sebenarnya yang lebih mahal tuh justru biaya hidupnya. Biaya hidup mereka lebih mahal. Ya, Karena kalau dibanding dari- sama biaya pendidikan. biaya pendidikan mereka murah banget. Bahkan Finlandia itu kan free. Finland, ya betul. Yang tadi udah lo bilang duluan. Oke. Nah, yang mahal justru, nah nih Gimana lu? sekarang Nah, karena nih, gue lu. lagi kepikiran, neno nih. Amerika itu memang lumayan untuk dari segi pendidikan, terus juga biaya hidup ya. Cuman kalau untuk biaya pendidikan, karena di US itu ada lebih dari berapa ratus State. kampus, Kampus. yang ada, jadi kita nggak bisa, karena itu juga tergantung dari ranking mereka. Oke. Itu juga berpengaruh. Nah, kita paling bisa bahas di biaya hidupnya di US. Oke. Karena kalau biaya hidup di US itu ada beberapa kota yang memang lebih murah dibanding kota-kota besar lainnya. Oh, oke. Kota-kotanya misalnya apa aja nih? Kalau untuk kota-kotanya sih, kalau yang menurut yoket.com ya, gue lihat di yoket.com itu ada di San Diego, terus juga ada di Baltimore, ada di Atlanta, ada di Philadelphia, sama di Chicago, Houston. sama Houston juga. Ya lumayan lah, maksudnya gue masih familiar sama kota-kota ini karena sering nonton film Amerika, sering disebut juga lah ya Yeah. kota-kota ini. Kota-kota ini. Oh, tapi memang kota-kota ini walaupun mereka ramah
biaya pendidikan, tapi lumayan terkenal juga ya, dan lumayan banyak juga ya universitas yang ada di banyak. dalamnya. Jadi kalau di San Diego itu yang murah itu ada di University of San Diego, ada University of California San Diego, UC San Diego, sama San Diego City College. Oke. Itu termasuk yang murah. Oke. Terus juga Baltimore itu di John Hopkins University, University of Maryland, terus di University of Baltimore. Terus juga kalau di Atlanta itu ada Clark Atlanta University, Georgia Institute of Tech, sama Georgia State University di Atlanta. Kalau di Philadelphia itu ada University of Pennsylvania sama LaSalle University. Iya. Terus Ini juga sih ada- ngetop banget sih LaSalle University. Iya, LaSalle ini kan. Dia produksi pisang. Surprise. Pisang sale agak lumayan. Oke. Terus juga ada Chicago. Jadi ini lumayan deket Mel sama Indonesia. Kenapa? Jadi Chicago itu sampingnya Chicago. Sama Cihamish? Jadi Chicago. Oke. Jadi Chicago itu ada di University of Chicago, Chicago State University sama University of Illinois Chicago. Oke. Terus juga untuk Houston itu ada University of Houston sama Rice University. Oke. Itu termasuk yang masih affordable. Oke, lumayan Dibanding juga. yang kita nggak ngomongin murah atau enggaknya ya, tapi dibanding dengan universitas lain ini termasuk murah. Oke. Gitu. Terus juga untuk biaya hidup di US itu kita bisa range gitu kalau jadi di US itu ada akomodasi itu ada on campus sama off campus. On campus itu biasanya agak lebih mahal sedikit karena mereka ada. Maksudnya apa sih on campus sama off campus? On campus itu jadi yang di sekitaran kampus atau bahkan di dalam kampusnya. Oke. Sedangkan yang kalau supported by campus juga gitulah Iya. malahan. Oke. yang partnership sama kampus atau juga off campus itu di luar kampus ya lumayan lu bisa Ya lu pilih sendiri lah itu pilih tempat sendiri. tinggalnya. Oke. Tuh. Jadi kalau on campus itu agak lebih mahal itu sekitar 800 kurang lebih 800 sampai 1.500 Dolar US dollar per bulan. per bulan. Oke, kalau yang off? Kalau off campus itu sekitar 500 ada sampai 1.000. Lebih murah yang off campus. dong? Memang on campus itu lebih mahal. Oh. Karena fasilitas dekat dan lu nggak perlu keluar banyak transportation Oke. untuk ke kampus kan. Iya sih, bener sih. Oh iya, make sense. Gitu. Oke, Dan itu oke, juga sudah dipercaya sama kampus. Jadi Oke. si provider akomodasi ini sudah di apa ya ibaratnya ya, kayak diseleksi lah sama kampus. Oh ini yang memang bagus nih untuk mahasiswa gitu. Karena kalau off campus kekurangannya di US adalah kadang-kadang mereka itu karena kayak US itu kan memang agak ini ya, maksudnya gaya hidupnya mereka kan memang lebih hedon dibanding Indonesia kan. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya yang off campus ada banyak juga yang mungkin dia habis clubbing, habis party. Oh, maksudnya agak drunk. ini nggak terlalu strict lah ya rulesnya Iya. dibandingkan dengan on campus. Nah, gitu. jadi untuk pelajar tuh mungkin agak kurang nyaman gitu. Untuk orang tua sih sebenarnya kurang nyaman. Lu nyaman ya? Gue sih kurang nyaman. Gue kan mau ibadah, gue mau belajar, gue butuh ketenangan. Gitu. Oke. Kalau kan emang punya kaki hingar-bingar ya. Hangar, gue suka hangar. Tempat parkir pesawat. Iya. Gue lebih Gue suka suka itu. hunger. Hunger game. Lapar gue suka. Ya udah. Nah, itu kan tadi kan udah USA, udah sekitaran Eropa, udah yang Asia tadi baru Malaysia, ya kan? Sama Taiwan. Sama Taiwan. Taiwan. Nah, kalau Singapura kan terkenal dengan kota pelajar yang gimana ya? Orang-orang pokoknya pelajar-pelajar Singapura nih terkenal dengan kepintarannya, kekritisannya. Ya kan? Nah, kalau Singapura sendiri tuh gimana nih? Kalau Singapura sendiri memang untuk biaya kampus itu juga variatif. Cuman range-nya itu sekitar 200 jutaan sih. Untuk biaya hidup. Kampus. Biaya Biaya kampus, biaya kuliah 200 juta per Juta per tahun. tahun. Oke. Nah, kalau untuk biaya hidup itu balik lagi gaya hidup. Jadi waktu gue kesana terakhir kemarin itu bulan apa deh? Kita kesana deh? Ya, 3 bulan lalu lah ya, Maret, Januari 2023. Januari itu
Kalau dari segi akomodasi emang agak mahal di sana. Di sana itu paling murah, gue lupa sih berapa. Cuman range-nya itu sekitar 500 sampai 1000 Singapura dolar Per bulan. 500 sampai 1000 US dollar itu udah nyaman Singapura dolar. Nyaman. Oh iya, sorry. Singapura dollar itu jadi udah yang nyamannya lah ya. Oke. Berarti kalau dikali 12 ya sekitar 12.000. 10.000 sampai 12.000 dolar lah. 7.000 sampai 12.000 dolar lah ya. Tergantung gaya hidup. Terus juga apa namanya kalau untuk makan enaknya ya kalau di Singapura karena lidah kita lidah Asia ya. Ini kan Asia juga. Asia Tenggara juga. Jadi banyak yang masih nyangkut lah. Jadi kalau lu cuma makan di hawkers doang, di sana tuh ada hawkers. Jadi kayak apa bilangnya? Food court. Itu banyak makanan di sana. Itu murah-murah. Itu ada yang ya range-nya antara $2 sampai $10 lah. Itu bisa kenyang Ya banget jadi seharian. $10 satu hari lah ya. 1 hari lah. Dikali 30 ya $300 kali 12. Oh banyak jadinya ya. 2.600 dolar lah berarti dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun. Gua nggak tahu ya sebenarnya gitu. Ya pokoknya intinya lu segitu dolar lah ya. Mikir udah pokoknya $300 lah per bulan $300 ya. per bulan. Betul, $300 per bulan. Nah, lu kali aja itu sama currency Singapura yang sekarang. Nah, Sekitar bicara 11.000 tentang Singapura nih, karena kan Singapura kan negara yang lumayan reachable dari Indonesia. Itu sebenarnya ada pilihan apa aja sih untuk kampus di Singapura? Banyak. Ya. Salah satunya akan kita bahas di next episode. Itu kita akan ngebahas salah satu Singapore Campus. Singapore Campus, Singapore School yang bisa kalian kunjungin atau kalian bisa belajar untuk memikirkan untuk belajar di sana. Kalian bisa kulik-kulik dulu nanti setelah episode itu. Jadi ada private campus, kampus swasta. Tapi menurut kita ini oke, affordable lah. Gitu. Jadi stay tune di next episode kita akan ngobrol. Bahkan kita akan ngobrol bareng. Oh iya, sama perwakilan kampusnya malah ya. Jadi perwakilan kampusnya langsung yang akan ngobrol sama kita bareng di sini. Oke, siapa dia? Siapa dia? Lupa ya gue. Oke, stay tune teman-teman semua di Kapok. Harus ada biar belajar. Bye-bye. Kami punya satu buah ikatan yang cukup kuat dengan pemerintah Singapura. Kalian bisa kuliah di 3 negara, jumping dari Singapura pindah ke Dubai baru ke Sydney. Mau lah. Kamu bisa gitu? Emang bisa tapi? Bahkan beberapa orang tua ada yang kemudian WhatsApp ke saya. Itu anak saya bener nggak mau lagi dikasih biaya hidup gitu ya. Beasiswa itu bukan reward. Beasiswa itu bukan penghargaan, teman-teman. Itu yang perlu diingat. Beasiswa itu adalah tanggung jawab. Betul.